Progress. Ada yang masih ingat mata kuliah bagaimana mengkonversi misalnya 5 desimal menjadi bilangan biner atau 17 desimal menjadi bilangan oktal. Ada yang masih ingat konversi bilangan? Ini kan semester 4 nih. Semester 4 ini kan masih baru. Masih ya kalau misalnya ini semester 2 kalau nggak salah ya. Oke. Materi kita di pembahasannya kriptografi. Caren, kamu ambil mata kuliah sama Ibu ada berapa mata kuliah? Satu ini aja? Iya, Bu. Oke. Tadi ada juga, tapi saya mirip-mirip C juga. Oke, nanti Ibu perhatikan ya. Kriptografi. Jadi materi ini Ibu sampaikan di beberapa skripsi ataupun nanti sidang meja hijau akhir, tugas akhir. Materi ini banyak digunakan sebagai materi skripsi ya, kriptografi. Jadi bagaimana apa itu namanya menyembunyikan sebuah pesan ya. Jadi kalau misalnya dia ke citra bisa apa itu namanya disisipkan menyisipkan pesan pada citra. Citra itu kan gambar ya. Kemudian ada yang disebut dengan bagaimana mengamankan sebuah sistem. Sistem itu misalnya aplikasi e-commerce ya, itu mereka di saat kamu lakukan apa namanya Anda belum login, silakan registrasi. Nah, di situ kan mereka melakukan apa namanya pengamanan data. Jadi caranya itu tadi ya. Jadi ada beberapa cara di dalam pengamanan data. Nah, kalau di ini keamanan informasi ya. Jadi contoh tadi bisa pengamanan ke database, bisa berbentuk ke gambar, tapi ini fokusnya di data ya. Data itu bisa berbentuk database ya atau bisa ke sistem informasi. Contoh sistem informasi itu adalah e-commerce ya. Jadi setiap kalau kamu perhatikan apa ya? Kalau BPJS kan itu bukan apa ya e-commerce ya. Jadi contoh seperti Bukalapak, Shopee, apalagi Pergi-Pergi yang semua namanya e-commerce itu. Nah, ini sangat dibutuhkan ya. Jadi bagaimana mengamankan data. Nah, kalau kamu perhatikan di sini adalah setiap inputan baik itu teks, gambar, berbentuk suara, voice itu akan dikonversi menjadi bilangan digital. Bilangan digital itulah yang tadi ya biner itu kan antara 1 dan 0 ya. Semua nanti kalau di dasar apa namanya? Bilangan sistem digital di situ kan diperkenalkan bagaimana bilangan ya, bagaimana si data itu diproses oleh si komputer dan itu menghasilkan di angka 1 dan 0 ya, itu dia. Jadi di sini dianggap kamu sudah memahami jenis-jenis bilangan digital, konversinya seperti apa, biner ke apa desimal dan sebaliknya atau okta ke heksa. Kalau masih ada yang masih ingat bagaimana menjumlahkan bilangan biner ya, misalnya 01 tambah 10 jadi berapa? 1 tambah 1 kan kalau misalnya biner itu kan bilangannya antara 0 dan 1. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, tulis 1 sisa 1. Jadi kalau dikonversi jadi apa? Nah, itu dia ya. Jadi kalau misalnya nanti kamu semester 4 nih ya, nanti ditanya, "Loh, saya kriptografi, kamu pernah belajar ini?" "Oh, kamu lupa, padahal kita udah pernah bahas." Jadi nanti Ibu sampaikan ini supaya kamu mempersiapkan ini materi ini banyak digunakan untuk bahan skripsinya ya. Kriptografi karena kalian masih bisa semester awal, mungkin belum pernah mendengar, Ibu sampaikan dulu. Kripto ya sekarang kan ada macam-macam ya, uang digital, uang apa kan gitu kan. Nah, ini kita kripto ya, Cryptos and graphene. Cryptos itu bersembunyi atau rahasia, graphene memiliki arti menulis. Jadi bagaimana menyisipkan sebuah data ataupun itu tadi pesan yang sifatnya memang rahasia. Jadi kesannya seperti gambar ataupun tulisan misalnya X ya, tapi di dalamnya sudah mengandung sebuah pesan yang berbentuk rahasia. Nah, itulah kriptografi. Ilmu kriptografi ada sebuah ilmu yang memang mengembangkan dia khususnya kamu kemampuan kamu di mana, bidang kamu di mana. Oh ya, saya di kripto. Nah, itu dia ya. Jadi ada beberapa riset atau para peneliti mereka fokusnya di kriptografi ini ya.
Kriptografi pengertian lainnya adalah ilmu teknik enkripsi. Nah, tadi ada istilah kriptografi. Nah, sekarang ada namanya enkripsi, ada plain text, ada deskripsi, ya. Perhatikan WhatsApp kamu, di situ ada nanti ditulis apa? Enkripsi kah atau apa? Untuk mengidentifikasi selain ada scan barcode, ya kan? Ada pengamanan datanya seperti apa, ya. Kriptografi ini adalah ilmu tentang teknik enkripsi naskah asli atau plain text yang diacak sebuah kunci enkripsi dengan berubah menjadi naskah yang sulit dibaca, ciphertext, ya. Jadi ada naskah asli, plain text, ya. Nah, ketika mau dikirim, ya, atau mau dikirimkan atau disampaikan, itu dibuat random, acak, ya. Tujuannya itu tadi, ya, supaya sulit dibaca. Itu yang disebut dengan ciphertext. Jadi inilah yang digunakan. Caranya tadi kamu harus memahami bilangan-bilangan sistem digital, ya. Itu basicnya harus memahami kalau mau mengembangkan ini, ya, kalau kamu bisa melakukan kriptografi atau menyisipkan pesan melalui gambar ataupun teks, ya. Klasik, ya, kriptografi klasik itu pembuatannya maupun analisisnya sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Namanya juga klasik, ya, kriptografi dulu. Sekarang kan ada tuh bahasa isyarat kan. Nah, itu kan ada perkembangannya. Ini adalah kalau disebut algoritma klasik ini adalah berbasis pada karakter, baik karakter tulisan maupun karakter dulu menyampaikan rahasia itu melalui misalnya tetap melalui sebuah pesan atau tulisan, tapi tidak melalui seperti sekarang kode seperti bukan barcode, seperti di ilmu komputernya masih masih dulu dalam bentuk sistem simetris, ya. Teknik ini sama seperti kunci enkripsi yang memahami sebuah teks tersembunyi. Jadi zaman dulu memang sudah ada, bahkan di saat kejayaan Yunani pun sudah ada. Jadi di sini mereka menggunakan cycle yang berbentuk batangan silinder. Jadi ada beberapa kode-kode. Nah, ini terdiri dari 18 huruf. Tujuannya untuk menyampaikan pesan rahasia, ya. Di sini ada kita kenal bentuk dari kriptografi ini, ada enkripsi, deskripsi, dan kunci key-nya, ya. Enkripsi yaitu penyembunyian data pesan. Itu tadi mengubah plain yang sangat asli ataupun sangat rahasia diacak menjadi ciphertext, ya. Ini ada metodenya, ada algoritmanya. Nah, disinilah ketika mengkonversi ini plain text menjadi ciphertext ini ada perhitungannya, ya. Nanti ada perhitungan seperti manual dulu, dicontohkan manual, kemudian diaplikasikan dibuat dalam bentuk coding, ya. Kalau untuk skripsi modelnya seperti itu, ya. Jadi dicontohkan nanti misalnya namamu siapa? Saya, ya. Ketika dilakukan enkripsi, ya, pengacakan ketika dikirim bisa menjadi saya misalnya seperti itu, atau tidak ada huruf SY-nya. Jadi itu namanya pengacakan, ya. Berikutnya deskripsi merupakan tadi udah record. Oke, nanti lupa, ya. Oke. Itu nanti videonya kalian lihat ya sekali, ya. Kemudian ada deskripsi, ya, kebalikan dari enkripsi, ya. Jadi ini tadi ada pesan yang asli diacak dikirim. Kalau deskripsi ini memahami pesan yang ada, ya. Jadi ini juga menggunakan algoritma untuk melakukannya. Kunci adalah teknik yang digunakan untuk enkripsi maupun dekripsi. Aplikasi contoh di sini adalah kriptografi berarti sebuah program memungkinkan dilakukannya enkripsi dan dekripsi. Kita perhatikan yang lainnya. Keamanan perangkat berlapis-lapis. Oke, memanfaatkan kriptografi, aplikasi jelas memiliki tingkat privasi yang sangat tinggi. Jadi apa tujuannya? Itu tadi, ya. Lebih ke pengamanan, itu tadi bisa pesan, bisa kalau pesan itu kan bisa kata per kata gitu, ya. Atau per kalimat atau berbentuk ya bentuk pesan, ya, satu pesan yang memang seperti diberikan kode agar di sini, ya, contohnya aplikasi WhatsApp. Nanti kamu lihat di WhatsApp itu ada di situ enkripsi, ya. Jadi ada si WhatsApp sudah menggunakan model ini, ya. Enkripsi yang rumit dan ketat demi keterjagaan privasi penggunaannya. Nah, itu dia. Jadi kan ada tuh kalau kamu suka baca teknik mengetahui, misalnya nih kita diblokir nih, tapi kita bisa membaca pesan orang lain, walaupun kita tidak menjadi salah satu nama kita tidak tercantum sebagai kontak dia, kan ada tuh. Cara mengetahui inbox
Facebook orang. Kan ada tuh kalau kamu baca-baca dulu kan, Ibu nggak tahu benar atau enggak ya. Kan ada tips-tips dilakukan seperti itu. Nah, menghindari itulah dilakukan, ini tadi ya, contoh si WhatsApp ya, dia memang sudah menggunakan itu selain berkode, bentuk, pengamanan datanya. Selain kita dikasih, apa itu namanya, semacam PIN ya, bagaimana supaya orang tidak semudah itu mengakses ataupun mengetahui, isi dari, alat komunikasi kita ya. Jenis-jenis kriptografi ini ada ya, ini yang kalau baca ya, ini yang kalau tadi ada istilahnya berikutnya ada hash function, symmetric and public key cryptography. Ini nanti bagian dari apa itu namanya algoritmanya ya. Ada beberapa ini tadi untuk klasiknya. Kalau yang modernnya authentication ini lebih mudah, confidentiality, integrity serta non repudiation ya. Jadi ini digunakan untuk pengamanannya ya. Authentication proses pengiriman dengan penerima mengetahui identitas dari masing-masing. Jadi si A mengirimkan, si B udah tahu gitu loh. Jadi identifikasi si A tahu si B. Jadi tidak udah ada authentication-nya. Contoh, ketika kamu membuatkan authentication emailmu, kalau misalnya ada kamu apa tuh namanya tidak sesuai dengan IP address, ketika kamu berpindah ke misalnya web lain ataupun perangkatnya beda, dia akan meminta authentication. Bisa saja jadi melalui SMS sesuai dengan apa yang kamu cantumkan saat melakukan settingan authentication-nya ya. Jadi ada ditanya nanti kira-kira kamu nggak yang loading atau yang masuk ke email ini jam sekian tanggal sekian. Nah, itu dia. Karena bisa jadi email kamu itu dibobol digunakan orang lain, ya kan? Nah, tapi sekarang kan apa namanya pengamanan email juga udah lebih baik ya. Jadi tidak semudah itu orang bisa membobol ataupun masuk ke email kita kecuali memang kamu lupa logout kan gitu kan atau kamu sembarangan. Confidentiality informasi fitur informasi yang terlindungi bila ada pihak atau user yang mengakses sistem tidak dapat diproses ya ini dia ya. Jadi misalnya saya mau coba-coba nih kamu buat gitu ya, tidak bisa. Kenapa? Karena kamu tidak ada hak akses atau wewenang ya. Jadi misalnya tuh kita kan biasanya disuruh registrasi dulu, nah kalau tidak ada haknya atau memang sama sekali kita tidak punya hak. Nah itu dia ya. Jadi si 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 apa email bukan website tadi tidak bisa dibuka karena mereka mengidentifikasi oke ini apa si pengunjung ini tidak dikenal. Mungkin IP address-nya sudah baca oh ya ini kayaknya tidak apa ya tidak untuk umum. Memang itu misalnya nih website kampus kan ini itu untuk umum. Tapi siapa yang mau masuk mereka sudah melakukan apa namanya kode ya. Kemudian integrity fitur di mana pihak pengirim dan penerima tidak dapat merubah data tanpa sepengetahuan oh ya. Jadi ketika kamu share data, kamu apa tuh namanya Google sharing ya kan. Nah, di situ kan sudah ada pilihannya apakah itu bisa dieditnya, edit orang lain atau hanya bisa baca. Nah, itu dia ya. Jadi pihak pengirim, penerima tidak bisa merubah atau bisa lihat isinya tapi tidak bisa mengedit, tidak bisa mengubah apa menjadi isinya. Non-repudiation keadaan di mana pengirim penerima tidak dapat menyangkal atau mencegah tujuannya goals. Nah, ini dia non-repudiation. Ini sekarang model kriptografi yang sudah dikembangkan. Ini jenis-jenis kriptografi ini kalau Ibu lihat ini apa ya sesuai dengan kalau kamu baca-baca nanti Ibu tidak tahu apakah ada satu mata kuliah untuk bahas ini ya karena pembahasannya lumayan karena algoritmanya banyak juga. Ada namanya hash function ya, jenis-jenis kriptografi hash function, public key, symmetric key. Jadi di sini ada cara kerjanya hash ya, hash untuk meringkas data ya serta mengirimkan penjelasan yang terangkum. Jadi misalnya ada nih banyak ya. Nah, sebelum dia di apa tuh bukan dikompres ya, sebelum dikirim diringkas dulu ya, hash. Jadi ada nanti tipe ya. Setelah ini nanti coba ya Ibu kalian cari namanya jurnal. Apa kalian udah paham jurnal ya? Karena baru semester 4. Nanti bisa kita lihat apa aja algoritma-algoritma yang memang digunakan untuk kriptografi ini ya apa namanya melakukan pengiriman data dengan data informasi yang tersembunyi. Public key kriptografi ini konsep perlindungan data yang revolusioner ya. Jadi dari dulu udah ada ya. Di sini melakukan public key dengan dua kunci yang saling berhubungan untuk yang public and private. Jadi dibuatkan
mana untuk umum, mana yang untuk privasinya. Symmetric key ada ini yang satu lagi adalah pengirim penerima informasi menggunakan satu kunci. Jadi si A dikasih K 53 misalnya. Nanti si penerima ketika dia mau buka, dia akan menggunakan kunci yang sama, K yang sama. Nah, ini disebut dengan pendekatan symmetric key. Nah, ini lebih efisien daripada yang tadi ya, karena ada beberapa ini. Jadi si pengirim telah mengirimkan kode. Misalnya contoh 53, nanti si penerima ketika dia mau melihat apa isi pesannya, ya dia harus menggunakan key yang sama. Nah, itu dia ya, symmetric key cryptography. Kita kembali ke enkripsi dan deskripsi. Ya, ini istilah mendasar dalam kriptografi. Bagaimana si mengenkripsi data dan bagaimana melakukan hasilnya dalam bentuk deskripsinya. Ya, enkripsi menulis sandi dengan menyandikan sebuah pesan. Contoh, ini biasanya melakukan ada berapa kali iterasi ya dengan melakukan itu tadi. Contoh saya bisa menjadi menjadi kebalikannya dari apa digit, bukan digit ya, abjad terakhirnya baca ke depan, ada seperti itu. Jadi ada beberapa sesuai dengan dia menggunakan algoritma Pak ya, tapi itu tujuannya apa? Sandi ya, pesan. Sebuah enkripsi tidak menghalangi campur tangan pihak luar ya. Di sini ada intersepsi, percabangan atau hambatan. Dalam enkripsi modern yang sekarang ini menggunakan teknologi komputer, ini hasil proses komputasi algoritma. Jadi ini tidak semudah membuat konversi tadi ya, mengkonversi bilangan desimal menjadi biner. Contoh, ada yang masih mengingat kalau 7 dikonversikan ke biner jadi berapa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ayo, 1, 2, 3. 7 bagi 2 berapa? 7 bagi 2? 3, Bu. Sisa? Sisa 1. Oke, berikutnya apa yang kita bagi 2? 3. 3 bagi 2. Oke, 3 bagi 2 berapa? 1, Bu. Sisa? 1. Oke, karena ini satu udah di 1, karena di biner itu 1 dan 0 berarti 1, 1, 1, ya kan? 7 desimal ya yang 10 dikonversi ke 2 biner itu menjadi 1, 1, 1. Oke, kita tes. Ini kan 1, 1, 1 nih. Kalau 1, 1 ini yang biner, kita konversi kembali ke desimal, harusnya 7 hasilnya. Kita lihat. 1 kali 2 pangkat 0 berapa? Setiap bilangan dikali 2 pangkat 0, hasilnya berapa? 1. Oke, 1. Ya, 1. Oke. Kemudian ini menjadi 2 pangkat 1, ya kan? 1 kali 2 pangkat 1. 2. Oke. Berikutnya 0, 1. Berikutnya 2 pangkat berapa? 2. 2 pangkat 2 berapa? 4, Bu. 4 tambah 2 berapa? 6, 7. Ya. Masih ingat ya? Masih ingat yang lainnya? Karena enkripsi Sedikit, Bu. sedikit. Ya, jangan sedikit, harus dikuasai. Karena begitu nanti ini ada contoh ya. Cuman ini sayangnya satu pertemuan, jadi Ibu tidak bisa, kalian belum, ini banyak nih langkah-langkahnya, tahapannya. Tapi di akhirnya kamu harus bisa membuatkan ini contoh pesan. Ya, pesannya A, B, C, D. Nah, kuncinya ini. Ya, bagaimana kamu menguasai ini? Satu pertemuan, itu Ibu bingung ya. Tapi nggak apa-apa, kita perkenalkan dulu ya. Jadi di sini nanti, seperti tadi, kamu harus menguasai, paham konversi-konversi bilangan itu ya. Minimalnya itu tadi, biner ke desimal ke biner, atau biner ke desimal. Desimal. Ini masih berapa menit lagi ya? Oke. Oh ya, oke. Kok sedikit yang hadir ya? Nah, kalau kita perhatikan ini kan apa namanya tahapannya ya, enkripsinya. Ini biasanya yang kalau kamu perhatikan contoh seperti ini ya, Caesar Chipper ini, contoh A dibuatkan model A menjadi angka 1, B ini, ya kan? Nah, kalau C A, B, C, D, F, G, H, I, J. J itu di huruf berapa? Huruf ke 10, ya kan? Iya, Bu. 10, 11, ini dia. Ini dilakukan lagi. Jadi lakukan kunci ciphertext. Kuncinya 2 ciphertext. Jadi ada beberapa iterasi pengulangan, kemudian dilakukan ini. Ya,
inilah yang mau kita buatkan dalam hari ini ya. Tapi Ibu, itu tadi sekilas aja. Ibu lanjut dulu. Oke ya, tadi metode enkripsi dan ini deskripsi ya, salah kurang deskripsi ya. Jadi bagaimana mengenkripsi dan bagaimana deskripsi ini ada metode algoritmanya ya, walaupun tadi perhitungan mudahnya seperti itu ya. Jadi misalnya kalau A B C D 10 ya, setelah angka 9 kan A B C D E, 9 itu kan 10. Kalau 10 itu berapa kalau di 16? Heksa, masih ada yang ingat? Oke, kita tidak usah melebar. Nanti kalau kamu baca-baca aja, ingat-ingat aja ya. Apa itu? Oke, enkripsi, kita perhatikan di sini skemanya ya. Bagaimana si K-nya, itu tadi ya, K1 kunci pertama, kunci kedua. Ada dua untuk enkripsi tadi, kriptografi, ada enkripsinya, ada deskripsinya, ada kuncinya, ya itu tiganya. Kemudian enkripsi tadi ya, ada beberapa bagiannya, simetrik key kuncinya dan public key kunci publiknya. Nah, perhatikan skema simetrik key, variabel kunci, enkripsi, deskripsinya sama. Kita perhatikan di sini. Ini plain text ya. Plain text tadi kan ada dokumen asli, dokumen rahasia yang akan diacak atau mau dikirimkan. Ini hasilnya ciphertext. Contoh tadi saya bisa menjadi AYS atau kalau ada kan kalau dibalik dari belakang tetap ada. Nah, dibikin kode-kodenya. Nah, dilakukan plain text di deskripsi. Ini dikasih K, ini hasilnya same K. Nah, ini dia contohnya ya. Kemudian skema enkripsi. Contoh AS ya, ini algoritma yang merupakan pengembangan data encryption standar ya. Jadi setiap ada dia menggunakan algoritma hash, ada nanti hash pengembangannya ya. Ada hash -1. Ini sampai sekarang ini ada penemuan-penemuan baru ya. Ini contoh DES ya, data encryption standar. Jadi misalnya nih apa ya? Data penduduk desa misalnya ya. Jadi kamu ketika kamu tahu nih orang-orang di tempat kamu misalnya agak-agak ada yang suka ambil data, ya kan? Nah, kamu melakukan database itu, data yang seperti misalnya data pemilu atau data apa itu, bisa digunakan ini ya, yang gunakan karena ini kan ke sistem ya, apa ke sistem informasi ya, tidak sistemnya, sistem informasinya. Nah, bisa digunakan nanti kita lihat ada beberapa enkripsi Rinjadel ya, AS atau DES, ini contohnya. Enkripsi AS adalah blok simetris yang berfungsi sebagai pengenkripsi sekaligus juga dekriptor. Jadi dia ada sebagai apa namanya? Enkripsi ya. Kemudian juga sebagai dekriptornya yaitu ini kita perhatikan dilakukan encryption key, ini metode yang digunakan ya AES. Jadi tadi selain tadi kamu pahami tadi konversi bilangan desimal ke biner, kalau kamu ingat itu N. Kalau 1N1 hasilnya apa? 1N0 hasilnya apa? Kalau 1 OR, 1 XOR 1 apa? Nah, itu dia ya. Jadi di sini waktu kamu belajar sistem digital bilangan, karena Ibu juga dulu membawakan itu, kamu ini ngapain ya belajar beginian? Nah, itu dia ya. Kalau waktu SMA-nya itu belajar apa dulu ya? 1N1 menggabungkan apa eliminasi, itu dia ya, himpunan bagian. Nah, itu dia XOR. Jadi di sini ini kepake ya membuatkannya. Jadi harus paham 1 XOR 1 hasilnya apa. Nah, itu dia ya. Nah, berikutnya skema enkripsi. Di sini tadi ada masih lanjutannya skema asimetrik key, kunci asimetris. Sifatnya yang dibagi dengan semua orang. Nah, ini ada beberapa encryption ya. Perhatikan di sini ada gemboknya, ada kuncinya ya kan. Kemudian dilakukan hasil enkripsinya. Kemudian dikunci lagi, dikirimkan. Pada kriptografi asimetris, dua kunci berbeda. Ketika dia dikirimkan, ada kuncinya. Ketika dia diterima, untuk membuka diberikan kunci yang berikutnya. Nah, menurut RSA, Reverse Summary Argument, ini contoh algoritma enkripsi asimetris yang paling banyak digunakan untuk internet. Jadi, ketika kita apa itu tadi ya, contoh, kamu mengunjungi sebuah website, kemudian kok saya nggak bisa masuk ya, kan gitu kan? Padahal websitenya URL-nya, linknya udah benar kan gitu. Nah, jadi ada teridentifikasi mungkin IP address kamu mencurigakan misalnya nih kan.
Nah, dia nggak mau. Nah, ini dia. Jadi ini digunakan untuk yang website yang online ya. Nah, ini yang Ibu katakan, proses perhitungan matematika dengan enkripsi RSA. Jadi RSA ini adalah metode atau algoritma yang digunakan sebab perhitungan ini menggunakan angka yang sangat besar supaya bisa pembuatan key maupun enkripsi sukar untuk dilacak atau dihack. Nah, ini dia ya. Cari dua bilangan prima secara acak dan simpan dalam variabel P dan Q. Catatan jumlah bit. Ada yang masih ingat apa itu bilangan prima? Bilangan yang nggak bisa dibagi dua, Bu. Nggak bisa dibagi bilangan dua. Itu Oke. sendiri. Dengan bilangan itu sendiri, Bu. Oke, yang lain. Ini Caesar Ciper ya. Pesannya W, kalau di ini ya W kan W itu di abjad berapa? Nggak Ibu cari yang lebih mudahnya karena kalian baru semester 4 kalau sampai ke sini belum ada pahamnya kan udah belum pernah hanya mendengar kriptografi baru ini mungkin kan? Iya kan? Ya, udah pernah mendengar kriptografi atau pengamanan pesan atau apa? Stop share. Sudah pernah? Belum, Belum. Bu. Belum kan? Jadi kalau misalnya kita langsung ke contoh, mungkin ini juga kalian belum pernah paham itu tadi. Tapi kalau misalnya sudah mulai tadi paham itu tadi pengkonversian bilangan X dan X. Nah, ini ya, ini contoh. Ibu mau lihat. Oke, karena Ibu ambil contoh dari sini ya. Cat, cat. Oke, ciper. Kita lihat ya. Kontinya mana? Pada kemana semua? Kayaknya banyak nih yang nggak hadir. Ada yang masih di tempat pekerjaan? Observe. Sebentar. Ada. Oke ya. Chaser ya. Jadi contohnya tadi karena penjelasan-penjelasannya kan kayak ini ya. Di sini ya ABCD-nya ya tetap ya angka itu penggunaan sandi substitusi yang paling sederhana oleh si Julius Caesar. Di sini ada penyandian dengan menggunakan deretan bilangan bulat integer ya. Huruf A menjadi 1 ya kan, J itu kan 10, abjad itu kan 1 sampai 26. Nah, menurut si Caesar Ciper, nah contoh mengenkripsikan sebuah pesan yang dibutuhkan adalah pesan plain text itu yang dikirim, ada kuncinya, kemudian dienkripsi. Ya, contoh A, B, C, D. Ini kan apa? Abjad ya, A, B, C, D, E, B, C, D sampai Z. Kemudian dilakukan kunci pertama ya. B, C, D, E. Apa nih yang kamu lihat di sini? Si apa namanya? Si A ya, abjad pertama dibuat di belakang, ya kan? Kemudian dimulai dari B, C, D. Itu ciphertextnya ya. Mengenkripsikan model si Caesar Ciper ya. Ini contoh Caesar Ciper. Nanti ini tergantung kamu menggunakan algoritma mana. Nanti kita lihat mana yang lebih oke dalam mengenkripsi ya. Menyandikan atau bagaimana mengirimkan data pesan yang lebih sulit diketahui orang, sulit diidentifikasi orang. Ya, jadi yang paham ini hanya si pengirim dan penerima. Itu dia. Ini kan kalau di zaman-zaman dulu kan ini sangat penting ya. Nah, di sini dia di awal ini masih muda ya. ABCD si E-nya dibuatkan di belakang, ya kan? Kemudian dimulai di A, B, C, D, E. Tidak ada huruf yang hilang, tetap. Cuma si posisi awal dibuatkan di belakang atau di ekornya. Nah, seperti itu dia. Oke, mana tadi ya? Mana ya? Clear ya, supaya bisa. Ada yang sudah paham Visual Basic atau apa? Yang website? Mana? Oh, oke. Enggak, itu mau tuh kalau apa kan nggak bisa. Nah, oke, kita masih di apa ya metode si Caesar ini ya, Caesar Ciper ini. Langkah selanjutnya, perhatikan tadi si A dibuat di belakang, kemudian mulai dengan si B. Itu key pertama untuk key pertama. Key kedua ini diambilnya adalah ciphertextnya A, B, C, D, Y, X, Z. Diambilnya key kedua itu adalah si C. 2 ya apa huruf pertama itu B, A, B-nya tidak ada diurutkan di belakang. Pesannya menjadi ini.
Ketiga, D, dan seterusnya. Kita perhatikan bagaimana penyelesaiannya ini. Jika pesannya si war stack, ada berapa abjad nih huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wars 4, 7 ya. Kuncinya 1, dienkripsi, maka menghasilkan ciphertext war stack menjadi XBSTUFL. Ini dia ya. Tadi kan apa? Ini contoh ya. Mau dikirimkan, pesannya itu adalah war stack. Udah. Nah, kalau kita perhatikan W ini adalah A, B, C, D, F, G di posisi 26 ya kan, di abjad ke-23. Benar apa enggak? Kemudian A1, R-nya 18 dan seterusnya ya. Jadi sesuai di urutan berapa ya. Contoh si A kan 1. Nah, untuk key pertama, kriptografi ini kan ada plain text, kemudian ada kunci, kemudian nanti dienkripsi. Nah, pesannya 24, 2, 19 ditambah-tambah 1, iya kan? Ini kok apa ya, mengganggu ya? Oke, ya. 24, A, tambah 1, tambah 1. Huruf ke-24 apa? Oke, mungkin agak lama. Huruf kedua itu apa? B, Bu. Oke, ini 1 tambah 2 ya. Nah, di kunci pertama diperoleh itu tadi yang ke-24 jadi X, ya, ini B, STUFL dan selanjutnya hanya ditambahkan satu-satu aja. Masih muda ya, masih dapat ya. Dari mana itu berapa urutan posisinya, kemudian lihat digit berapa. Ke berikutnya dalam pesanan ini perjalanan ini yang terakhir yang K-nya tadi dikunci 1, K-nya sama dengan 1 diperoleh dari warstack menjadi YXBS TUFL. Nah, inilah musuh bukan pesan. Ketika pesan sudah sampai pada penerima pesan, maka penerima pesan sudah memiliki kunci untuk mengembalikan chip text yang tadi karena sudah diberitahu ininya. Nah, kita perhatikan. XBSTUFL integernya ini ya di sini disebut pesannya integer sesuai dengan posisi abjadnya ya, urutan keberapa 1 2 abjad itu kan A B C D E sampai Z dimulai 1 sampai 26. Kemudian di K1 sampai dengan 1 ditambahkan 1 Nah, ini contoh sangat simpel ya menggunakan si Julius Caesar Cipher. Itulah dulu caranya si Julius Caesar menyembunyikan pesan dalam mengirimkan pesan. Berikutnya Caesar Cipher kita perhatikan dapat dilihat ada kemungkinan probabilitas. Probabilitas itu yang tadi ya, yang awalnya si ini apabila dilakukan K kedua berarti tambah-tambah 2, K ketiga tambahkan lagi K ke-6. Nah, ini di K keberapa selesai? Di ke-25. Bahwa di 25 kunci yang diuji, kunci bernilai 1 yang diduga merupakan kunci antara si pengirim dengan si penerima. Nah, inilah dia ya. Jadi yang dari kalau kita perhatikan berapa kali iterasi, berapa kali penjumlahan yang diulang-ulang, ini ada 25 ya. M, L, K, ke J, ya kalau posisinya tetap ya. Nah, ini dia. Caranya sama seperti tadi. Nah, dari sini kunci bernilai 1 diduga merupakan kunci antara pengirim dan penerima dengan plain text yang dihasilkan dengan latar belakang pengirim dan penerima. Ini algoritma ini digunakan oleh beberapa pihak yang lebih simpel ya, enkripsi yang dibanding keamanan pesan. Nah, itu dia ya. Itu salah satu contohnya. Jadi di sini tidak ada mengkonversi. Dia hanya kamu hanya paham urutan setiap apa itu tadi ya, setiap abjadnya, kemudian di angka keberapa, urutan keberapa. Kemudian K-nya keberapa supaya nanti si pengirim sampai diketahui kapan si pengirim dan si penerima ini bisa saling kunci di pengirim diketahui nanti si penerimanya. Itulah tujuan dari ciphertext tadi ya. Oke, itu tadi salah satu contohnya. Nah, Dedi ini apa ya? Dedi status apa? Ini udah mau tinggal 3 menit lagi, tidak usah ya. Oke, kita sedikit lagi ya, karena di minggu depan ada juga pembahasan mengenai ini, tapi udah kalau ini kan asimetris ya, ke minggu depan yang menggunakan skemanya enkripsinya yang simetris. Ini asimetris ya, kunci asimetris. Nah, di sini bagaimana tadi kunci si pengirim
nanti yang tahu hanya si pengirim dan si penerima itu tadi. Makanya dilakukan konversinya. Contohnya tadi dua bilangan prima, di sini ada variabel P dan Q, jumlah bit untuk bilangan nilai sama, nilai P lebih besar dari Q. Contoh, ini heksa, ini desimalnya. Menghitungnya heksa ini ke desimalnya berapa. Hitung Pi kali Q, ya. Pi-nya diketahui tadi ini, berapa Q-nya. Kemudian ini menggunakan algoritma RSA. Ibu tidak mengharuskan kalian memahami ini, karena ini agak susah ya, karena ada beberapa tahap-tahapan. Itu tadi. Kemudian proses enkripsi RSA adalah syarat dalam enkripsi di mana M harus lebih besar dari 0. Ini algoritmanya yang menggunakan algoritma RSA. Kemudian itu tadi enkripsi, deskripsi ya, ini dekripsi ya. Dekripsi, decrypt ya secara global proses transformasi data ciphertext. Tadi plain text menjadi ciphertext. Sekarang decrypt sudah tidak terbaca sehingga dikembalikan lagi menjadi ke bentuk yang belum terenkripsi. Jadi ketika sudah terkirim dan sudah aman, tidak bisa diketahui orang. Nah, bagaimana sekarang ketika diterima si penerima, dia paham, dia mengerti. Itu dia si dekripsi ya, encryption proses. Ini dia tahapannya. Ada data. Ini udah 2 menit lagi ya. Oke. Ini kita lanjutkan ke minggu depan. Ini kemungkinan bisa Ibu bantukan nanti membuat video untuk apa ya perhitungannya, karena nanti ini itu tadi ya untuk skripsi ini sering digunakan. Ibu kurang tahu apakah ada mata kuliah khusus, tapi ini sangat banyak digunakan untuk materi skripsi. Sementara kalian itu sudah baru semester 4 ya. Oke. Kita masih ada waktu, kembali ke Gizi 1 menit lagi. Jika ada pertanyaan nanti lanjut di classroom aja ya. Oke. Ada pertanyaan Muhammad sebelum ada yang masih di tempat pekerjaan? Oke, tidak ada ya. Sayang Samuel, dia. Yang terakhir tadi join udah tinggal 1 menit ya. Jadi Ibu kan kemarin udah sampaikan ya diberi toleransi ya 10 menit, oke lah ya 10 menit telat nggak apa-apa. Tapi kalau sampai hampir 15, ini kan batasnya kan hanya 40 menit kan gitu kan, yang minimal di 30 menit sudah ada apalah ya 10 menit aja dikasih toleransi untuk terlambat gabung atau join ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Kita kembali ke Gizi. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu.